Halo semua, nama saya Kyo Dwi Handika dengan NIM 857629779. Saya dari Prodi S1 PGSD dari Universitas Terbuka Purwokerto. Pada video kali ini kita akan melakukan pengamatan tentang interaksi antar makhluk hidup yang dikenal dengan simbiosis. Objek pertama yang kita amati adalah pohon durian yang ditumbuhi oleh benalu. Perhatikan bahwa benalu menempel pada batang durian. Benalu mengambil air dan zat hara dari pohon durian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibatnya, pohon durian menjadi kekurangan nutrisi, pertumbuhannya terganggu dan tidak berbuah. Selanjutnya, kita mengamati pohon palem yang juga ditumbuhi benalu. Sama seperti pada pohon durian, benalu menempel pada pohon palem juga menyerap nutrisi dari inangnya. Hal ini menyebabkan pohon palem mengalami kerugian, seperti pertumbuhan yang tidak optimal dan kondisi kesehatan tanaman yang menurun. Dari kedua pengamatan ini kita dapat menyimpulkan bahwa benalu merupakan contoh tumbuhan parasit yang merugikan tanaman inangnya. Yang kedua, kita akan mengamati contoh simbiosis komensalisme pada pohon anggrek dan pohon nangka. Perhatikan bahwa pohon anggrek hidup menempel pada batang pohon nangka untuk mendapatkan tempat tumbuh dan akses cahaya matahari yang lebih baik. Anggrek menggunakan pohon nangka hanya sebagai tempat bertumbuh, bukan untuk mengambil nutrisi. Sementara itu, pohon nangka tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Kemudian contoh lainnya pada tumbuhan paku-pakuan yang tumbuh menempel pada tembok. Perhatikan bahwa tumbuhan paku-pakuan hidup di celah-celah atau permukaan tembok untuk mendapatkan tempat tumbuh yang sesuai serta memperoleh kelembapan dan cahaya matahari. Kemudian ada tumbuhan paku yang tumbuh di batang pohon melati. Tumbuhan paku diuntungkan karena mendapat tempat tumbuh tanpa harus mengambil nutrisi dari pohon melati. Sementara itu, pohon melati tidak dirugikan ataupun diuntungkan oleh keberadaan tumbuhan paku tersebut. Dengan bertambahnya contoh ini, kita semakin memahami berbagai bentuk simbiosis komensalisme di lingkungan sekitar. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan mengamati contoh simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antar dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Objek yang diamati adalah tanah dalam pot dan cacing tanah. Perhatikan bahwa cacing tanah hidup di dalam tanah dan membantu menggumburkan tanah dengan cara membuat lubang-lubang kecil saat bergerak. Selain itu, cacing juga menguraikan bahan organik menjadi zat hara yang bermanfaat bagi tanaman. Tanah menjadi lebih subur dan memiliki sirkulasi udara yang baik berkat aktivitas cacing. Sementara itu, cacing tanah mendapatkan tempat hidup dan sumber makanan dari tanah tersebut. Dari pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara cacing tanah dan tanah merupakan simbiosis mutualisme karena keduanya saling diuntungkan. Selanjutnya kita akan mengamati contoh lain dari simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup dari kupu-kupu dan bunga. Perhatikan bahwa kupu-kupu hingga pada bunga untuk menghisap nektar sebagai sumber makanan.
Saat kupu-kupu berpindah dari satu bunga ke bunga lainnya, secara tidak langsung kupu-kupu membantu proses penyerbukan. Bunga diuntungkan karena proses penyerbukan membantu perkembangan tanaman. Sementara itu kupu-kupu mendapatkan makanan berupa nektar dari bunga.